Sejarah dan latar belakang diciptakannya setrika otomatis. Setrika mulai dikenal dan digunakan orang sejak tahun 400 sebelum Masehi oleh bangsa Yunani. Jadi saat itu setrika digunakan untuk membuat lipatan-lipatan vertikal pada pakaian-pakaian kebesaran yang digunakan untuk melakukan upacara ritual tertentu. Nah, selain itu, bangsa Romawi juga tercatat pernah menggunakan setrika yang bentuknya menyerupai setrika modern saat ini. Nah, selain itu, baju yang kusut tentunya juga tidak nyaman dipakai dan mengurangi esensi keindahan. Untuk itu, manusia mencari cara agar pakaian mereka tidak kusut untuk penampilan sehari-hari. Kini, setrika sudah mengalami berbagai perubahan yang lebih canggih, dengan inovasi seperti uap panas ataupun mesin pelipat robotik. Namun, hal itu masih kurang efektif dan efisien karena hanya bisa memasukkan pakaian satu persatu dan memakan waktu yang lama. Maka dari itu, kami menciptakan setrika dan pelipat robotik yang dapat menyetrika serta melipat dengan cepat, dan dengan begitu kegiatan jadi lebih efektif dan juga efisien. Baik, setelah mengetahui sejarah dan juga latar belakang diciptakannya mesin setrika otomatis, maka selanjutnya ialah dengan menentukan strategi pemasaran. Kelompok kami berpendapat, strategi pemasaran yang pertama ialah dengan menentukan target pasar yang jelas. Dalam tren produk kali ini, kami memilih karyawan kantor dan juga lansia sebagai target utama kami. Mengapa kami memilih karyawan? Seperti yang kita ketahui, sebagian besar waktu karyawan ialah dihabiskan untuk pekerjaan mereka. Oleh karenanya, mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Selanjutnya, mengapa kami memilih lansia? Berdasarkan penelitian kelompok kami, para lansia cenderung telah kehilangan tenaga mereka yang disebabkan oleh faktor usia, yang dimana posisi tersebut dapat menghambat mereka dalam mengerjakan tugas rumah mereka, salah satunya untuk menyetrika pakaian. Oleh karenanya, dengan hadirnya tren produk mesin setrika otomatis ini, diharapkan dapat membantu efektivitas dan juga efisiensi saat digunakan. Bagaimana sih cara kita memasarkan produk kita? Dengan cara menggunakan media online dan browser. Kenapa sih kita menggunakan media online? Karena mayoritas masyarakat sudah memiliki handphone dan bisa mengakses internet, sehingga kita dengan mudah memasarkan produk kita, terutama dengan para pekerja kantoran yang sudah terbiasa dengan dunia digital. Dan kenapa sih kita menggunakan brosur? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, target pemasaran kita tidak hanya pekerja kantoran, tetapi juga para lansia, dan di mana para lansia ini kebanyakan tidak memahami teknologi saat ini, sehingga kita perlu melakukan direct selling kepada para lansia dengan cara door to door dan membagikan brosur tersebut. Oke, selanjutnya ketiga, beriklan di media elektronik seperti televisi. Kan tadi sebelumnya udah kita jelasin ya mengenai media online dan browser itu. Nah, sekarang mengapa kita menggunakan media iklan di televisi juga? Tujuan menggunakan iklan elektronik ini untuk menjangkau lebih banyak pelanggan atau konsumennya. Karena mayoritas masyarakat ini sudah memiliki televisi, sehingga kita dapat dengan mudah memasarkan produknya. Nah, saat iklan tersebut diputar di televisi, konsumen akan kita berikan beberapa gambaran atau tampilan iklan tersebut agar mereka juga mengetahui bagaimana sih cara pemakaian mesin setrika ini. Jadi, mengapa kita perlu memasarkan televisi? Karena belum tentu para konsumen ini mengetahui informasi secara jelas hanya dengan media online atau brosur.